Secara geografis, Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, yang kisah hidupnya menjadi inspirasi sehingga Parepare juga dikenal sebagai kota cinta. Demi terwujudnya Parepare sebagai bandar madani dengan masyarakat yang mandiri, religius, serta berkomitmen lingkungan, tentu upaya itu harus dimulai dengan mencetak generasi penerus yang berkualitas serta agamis sejak dini. Hal tersebut tidak terlepas dari program pemerintah terhadap anak usia dini di kota ini. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parepare sebagai kota cinta yang religius dan humanis, julukan kota cinta yang melekat pada Parepare sendiri terinspirasi dari kisah asmara almarhum Baharudin Yusuf B.J. Habibie dan istrinya Hasri Ainun Basri yang akrab disapa Ainun Habibie. Demi mencetak generasi pencetus bangsa yang bukan hanya hebat dalam pendidikan formal serta teknologi, tetapi juga unggul di bidang agama, tentu hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kota Parepare mencanangkan program Majelis Anak Saleh atau MAS untuk meningkatkan literasi agama sejak dini. Hal ini demi terwujudnya generasi agamis dan berbudi luhur. Untuk itu kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan saya menelusuri geliat kegiatan pengembangan anak saleh di Kota Cinta Parepare dalam jejak Islam, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Awal Islamisasi di Parepare ini tidak dapat dipisahkan dari jalur pelayaran dan perdagangan yang terbentang pada pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Masyarakat Parepare saat itu melakukan kontak pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri yang terlebih dahulu memeluk Islam. Hal tersebut merupakan tahap Islamisasi pertama di Parepare. Kemudian wilayah Parepare didatangi oleh para pedagang Muslim sehingga proses Islamisasi semakin masif. Bahkan pada abad ke-16 Masehi, telah banyak pedagang-pedagang Muslim yang bertempat tinggal di daerah pesisir seperti Bacu Kiki dan mengalami perkembangan setelah Malaka jatuh di tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Di antara para pedagang tersebut merupakan pedagang Melayu dan pedagang Arab. Bahkan sampai sekarang ini masih dapat ditemui keturunan-keturunan Arab dan Melayu di daerah setempat. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Ustaz Zainal Arifin. Ustaz Zainal, boleh enggak dibagi ke pemirsa seperti apa sejarah masuknya agama Islam di Kota Parepare? Insyaallah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Kota Parepare. Minimal ada dua hal pengembangan Islam di Kota Parepare, ya Pak. Yang pertama itu adalah melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Ya, yang kedua adalah melalui jalur dakwah. Di samping membawa barang dagangan, juga adalah membawa sebagai misi agama. Jadi sekalian berdagang, mereka juga menyampaikan juga ajaran agama. Ya? Dan kemudian pada awalnya itu dia akan melalui pendekatan melalui raja-raja. Karena di sini ada beberapa raja-raja yang tersebar di Kota Parepare, maka melalui raja-raja itu dengan penyebaran Islam itu adalah sangat mudah. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah melalui jalur dakwah. Ya. Dakwah ini adalah melalui di masjid-masjid seperti yang disampaikan tadi. Ini ada masjid tertua di Kota Parepare
taruhlah misalnya di Bacuki Masjid Mujahidin. Kemudian di Lakesi ini ada Masjid Takwa Lakesi. Itu salah satu masjid tertua juga ya. Dan kemudian ikon Parepare ini ada Masjid Raya. Karena kita kenal bahwa Parepare ini Pak adalah saranya para ulama. Ya, kita di Parepare ini terkenal dengan ulama yang karismatik kita, Ki Haji Abdurrahman Bodale, ada Ki Haji Sanusi Makgu, Ki Haji Ambodale, Ki Haji Sanusi Makgu, ada Ki Pak Baja, ya, ada Ki Haji Yusuf Hamzah, ya, karena di mana-mana ini kota Parepare ini adalah bertebaran banyak pondok-pondok pesantren, ya, dan kemudian pondok-pondok pesantren ini awalnya Pak melalui masjid-masjid. Ya, karena kenapa di masjid? Karena intinya itu di samping anak-anak itu belajar di masjid, dan itulah yang akan mengisi dan memakmurkan masjid itu Pak. Ya, itulah salah satu cara untuk meramaikan dan mengisi daripada masjid itu untuk memakmurkan. Saya kira itu barangkali. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Zainal Arifin ya. Dan saya masih mau berkeliling lagi melihat peninggalan-peninggalan ataupun sejarah-sejarah masuknya Islam di kota Parepare. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Saudara, ikuti terus perjalanan saya masih dalam Jejak Islam, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Masjid saksi bisu dari proses Islamisasi memainkan peranan sebagai bukti monumental tersebarnya syiar Islam di kota Parepare. Salah satu masjid yang sering dijadikan tempat beribadah dan aktivitas Islami lainnya yakni Masjid Takwa Lakesi. Masjid Takwa Lakesi terdapat di Kecamatan Soreang, kota Parepare. Sering dipadati oleh jamaah untuk melaksanakan ibadah dan juga dijadikan sebagai sarana pendidikan, baik hafalan Al-Quran dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran dan tempat mengaji bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Selain itu, Masjid Raya merupakan masjid yang berada di kota Parepare. Masjid ini menjadi tempat sholat dan beribadah umat muslim di sekitarnya yang rutin mendirikan sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masjid Raya Parepare juga menjadi tujuan warga sekitar untuk menunaikan ibadah sunnah dan wajib di bulan Ramadan seperti buka puasa bersama, sholat tarawih, dan lainnya. Masjid di kota Parepare ini juga dapat menyalurkan sumbangan, sedekah, kurban, dan zakat warga kota Parepare. Masjid terapung kota Parepare yang juga dibangun untuk mengenang Presiden ketiga Indonesia, masjid ini dapat menampung 1.000 jamaah dan menjadi pendukung sektor wisata religi. Sejarah dan peradaban baru perkembangan agama Islam tercipta di kota Parepare. Masjid terapung B.J. Habibie yang menjadi ikonik religius andalan kota ini
dengan desain arsitektur yang megah, sehingga membuat masyarakat nyaman dalam melaksanakan aktivitas peribadatan. Program Majelis Anak Saleh yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Parepare demi mewujudkan pendidikan agama sejak dini dalam pembentukan karakter religius dan juga kreatif sangat menekankan pada pemahaman membaca serta menghafal Al-Quran. Agar proses ini menjadi efisien, maka perlu pendamping yang bertugas memantau dan mengetes hafalan para siswa. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin dari program Majelis Anak Saleh. Majelis Anak Saleh berdiri pada tanggal 16 Agustus 2016, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga sudah hampir semua SD dan SMP di Kota Parepare sudah terbentuk kepengurusan Majelis Anak Saleh atau MAS di setiap sekolah. Kadis Pendidikan saat itu kemudian mengeluarkan surat edaran untuk semua sekolah, di mana sebelum pembelajaran dimulai, didahului dengan membaca Al-Quran selama 10 menit. Program ini tentu diharapkan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang bukan hanya hebat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi insan yang agamis serta berbudi pekerti yang luhur. Ya saudara, kita masih dalam Jejak Islam Persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Saat ini saya bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare sekaligus pembina Majelis Anak Saleh, Ibu Hajah Erna Tovan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih waktunya Bu. Kita bincang-bincang sedikit ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dibentuknya Majelis Anak Saleh ini? Majelis Anak Saleh ini terbentuk awalnya suatu saat saya sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Kalau tidak salah waktu itu di Banten ya. Di Banten ya Ibu? Iya, di Banten. Saya nginap sama Pak Wali, sama Bapak. Itu di salah sebuah hotel, dan di mana hotel itu kan tidak berhenti televisinya main. Pas tiba suatu saat saya lewat depan TV, saya melihat tulisan Majelis Anak Soleh. Hanya itu. Tidak ada keterangan lain tentang apa itu. Kemudian lama-lama saya penasaran, saya langsung catat judul ini Majelis Anak Soleh. Itu saya pulang, saya tidak pernah berhenti berpikir bagaimana apa dan bagaimana ini Majelis Anak Soleh. Saya merasa dengan judul ini saya sangat tertarik. Iya, karena sangat bagus. Ibu akhirnya tergelitik ya dengan judul ini. Iya, ada apa ya dengan judul ini? Majelis Anak Soleh ini. Karena biasanya kita tahu majelis keilmuan itu hanya diisi oleh ibu-ibu lah, orang dewasa lah. Nah, sesampai saya di Parepare, saya menghubungi sekretaris saya, sekretaris PKK Ibu Wahyuni. Saya mengatakan, Ibu Wahyuni, ini saya ada ide, ini majelis ini bagus, tapi ternyata ini bukan lembaga. Iya, tadinya saya mau pikir kalau memang sudah ada lembaga, kita mau bentuk juga di Parepare, ternyata tidak ada di mana-mana. Akhirnya kami berembuk, hanya beberapa orang, termasuk waktu itu Pak Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Sekretaris PKK, kemudian Dr. Saleh yang sekarang menjadi Ketua Majelis Anak Soleh. Beliau waktu itu jabatannya adalah Wakil Rektor IAIN Kota Parepare. Saya bilang, Pak, saya ada gagasan seperti ini, bagaimana ya caranya di Parepare sehingga bisa terbentuk, dan ini bukan hanya bersifat insidentil tetapi harus permanen. Akhirnya saya disarankan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Anwar saat waktu itu, beliau mengatakan, begini Bu, kalau Ibu mau ini jalan tersistem ya bagus, tidak timbul tenggelam, mending kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan. Lalu kami MOU lah.
Iya, kami bentuklah struktur kepengurusan sedikit saja, sedikit ini yang bekerja, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi program pertama dan awal dan sampai sekarang itu yang saya terus genjot setiap hari sebelum masuk kelas harus membaca Al-Quran 10 sampai 15 menit. Baru dimulai acara. Belajar yang lain ya? Belajar yang lain. Nah, pada perkembangannya saya lihat, mereka kemudian melakukan inovasi-inovasi seperti mereka kemudian sholat berjamaah, misalnya sholat duha diajarkan, kemudian ada tausiah, latihan pidato, segala macam. Alhamdulillah seperti itu. Ya, mudah-mudahan generasi-generasi milenial bisa mengikuti jejak Ibu Erna, khususnya untuk menjadi suri toladan pengembangan Islamiyah yang ada di Indonesia pada umumnya, dan di Sulawesi Selatan pada khususnya. Terima kasih Ibu Haji Erna. Terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami di Jejak Islam, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Kami akan segera kembali. Salah satu sekolah yang mengimplementasikan dengan baik program Majelis Anak Saleh, yakni SD Negeri 24 Parepare. Salah satu contoh kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan literasi Al-Quran. Sekolah yang berlokasi di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tirosompe, Kota Parepare ini menerapkan gerakan satu aksi, satu anak. Mendidik anak secara islami untuk pembentukan karakter Qurani, untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan mengimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam kepribadian anak. Dalam penerapan program Majelis Anak Saleh, siswa bukan hanya diajarkan menjadi pribadi yang islami, tetapi mampu juga memiliki sifat kreativitas. Hal ini dicerminkan dengan lomba-lomba untuk mengeksplorasi bakat anak, seperti lomba keagamaan, nasionalisme, dan lomba yang mengangkat budaya lokal. Cerita yang dimaksud contohnya seperti datang tepat waktu ke sekolah dengan hati, belajar dengan hati, ngaji dengan hati, dan baik-baiknya dengan hati. Gerisa yang dimaksud di sini adalah gerisa tingkatan dan gerakan literasi hati. Selain itu, kegiatan-kegiatan agama yang diselingi dengan aktivitas seperti membaca puisi tentu akan semakin membuat anak lebih antusias. Suruga krilebona tanai, onroab ada puange, nenia si puluna mararita, wanua si pakamase, mae gawerekada, pasumpung atu-atuangang, mae ga ada, mae ga padisangang, tania sabari, naikia masara-sara tomasidi, Maria marenu, pada cengi wanuata, wanua malabita, waku sewae, idemi wonroi, ma kuru nenia mapoji, idemi wonroi sukuru nenia mapoji, idemi wonroi marilau, pancajiwi wanuaku sibawa pamasemu, wanuaku wanua si pakamase. Dukungan dan apresiasi terus diberikan terhadap sekolah yang melakukan kerjasama dengan Majelis Anak Saleh. Beberapa program Islam yang diterapkan di sekolah sebelumnya telah berhasil membawa nama baik Kota Parepare dalam hal pendidikan karakter usia dini. Hal tersebut juga ditunjang oleh fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang membuat proses pembelajaran menjadi nyaman dan efektif. Para siswa juga dilatih
untuk percaya diri dalam berbicara tercermin dari kemampuan mereka menjelaskan fungsi fasilitas setiap ruangan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang musola. Baik, di sini ada musola. Musola gunanya untuk mengobati hati, contohnya seperti sholat, mengaji, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami juga sudah mempersiapkan mukena, sajadah, dan sarung untuk dipakai ketika ingin sholat. Di sini juga kami sudah disiapkan poster-poster yang berisi huruf hijaiyah, bimbingan sholat, bimbingan wudhu, bacaan azan, dan doa setelah azan. Saking luar biasanya beliau, meskipun Program Majelis Anak Saleh membuat proses pembelajaran ilmu pengetahuan dan agama Islam menjadi hal yang sinergis dalam proses perkembangan belajar anak. menunggu kita di sana. Saudara, kita masih dalam jejak Islam. Topik kita adalah Anak Saleh dari Kota Cinta. Bersama saya ada salah satu siswi. Namanya Aldilah ya? Iya, Aldila. Apa kabar Aldila? Baik. Iya. Kenapa sih Aldila memilih untuk bergabung di komunitas Anak Saleh? Ini namanya Majelis Anak Saleh ya? Iya. Ya, seperti apa? Saya mau bergabung ke Majelis Anak Saleh karena di situ kita diajarkan percaya diri, kita bisa menampilkan bakat-bakat yang kita punyai, kelebihan yang kita punyai, dan kita bisa menampilkan apapun yang bisa kita tampilkan di Zoom Majelis Anak Saleh. Apa yang paling menyenangkan Aldila bersekolah di sekolah Anak Saleh ini? Karena di sini kita bisa mendapatkan teman-teman banyak, juga kita dapat karena di sini saya bisa belajar seperti saat ini dan masih bisa bersekolah di sini karena saya menyukai sekolah ini mulai dari pemandangannya, guru-gurunya yang mengajar juga baik. Gurunya tidak galak ya? Teman-temannya dari mana saja? Dari Parepare kah atau ada dari kabupaten lain? Parepare semua. Semuanya dari Parepare ya. Jadi belajarnya tidak tegang ya, santai ya. Ya, santai. Dan dapat juga ilmu agamanya, dapat juga ilmu pelajaran umumnya ya Aldila ya. Baik, terima kasih Aldila ya. Ya. Saudara, salah satu hal yang harus diberikan pada anak usia dini adalah pendidikan agama. Dengan pendidikan agama sejak dini yang matang, dapat membantu perkembangan anak terutama dalam hal sikap serta tingkah lakunya. Program Majelis Anak Saleh diharapkan menjadi wadah pembinaan yang dapat menjawab tantangan perkembangan zaman dan menghindarkan anak dari pengaruh negatif. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mendidik anak pada jalan yang benar serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Jejak Islam kali ini, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diman Weferial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.